Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, wabil khusus guru kita, panutan kita semua, Kang Ustadz Fadol Yumitowi. Yang terhormat para kesepuhan, yang terhormat para jamiah Kota Serang khususnya, mungkin ada yang dari Trumbu, ada yang dari Kasemen, ada yang dari Cirwas, ada yang dari TBL, ada yang dari Kalorang, Sepang, dan yang sangat luar biasa dan istimewa ketika dibilang cinta oleh motivator utama. Lautan aja diseberangi, Palembang dan Lampung. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya buat Jamiah Palembang dan Lampung. Terus ada lagi yang saya hormati, punten guru kita. Ini sejarah kenapa saya berdiri di sini selain guru kita. Saya ingin sahabat saya yang namanya Tubagus Usman berdiri. Mohon untuk Tubagus Usman untuk berdiri. Ada Tubagus Usman? Kalau bisa Tubagus Usman masuk maju. Saya tidak akan lanjutkan apabila Tubagus Usman tidak maju. Jangan kasih musik, jangan ya. Biasa aja, ini bukan catwalk ini. Ya. Lihat orangnya, penampilannya. Ya, perhatikan. Begitu gagahnya ya, sahabat kita. Asli. 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 Saya akan salam di depan orang banyak ini. Saya ucapkan terima kasih. Ini sahabat saya namanya Tubagus Terus yang selalu merayu saya datang ke rumah siang malam, merayu saya untuk mengajar manaqib. Bukan waktu sebentar untuk merayu saya. Dia butuh perjuangan karena ini salah satu perjuangan waktu zaman sebelum manaqib. Artinya sahabat saya ini pernah terlibat dengan beberapa bukan kejahatan ya waktu itu. Kenapa saya bersemangat dengan dia? Kamu bukan penjahat, tapi kamu adalah tersesat. Ya, jadi yang menjadi kata penyemangat itu bahwa kita ini bukan penjahat, walaupun kita sudah melakukan berbagai kejahatan-kejahatan yang memang tidak perlu kita ungkapkan di sini, tapi kita hanya tersesat. Dan alhamdulillah dia yang paling pertama berhasil dari kesesatan tadi. Ya kan? Makanya saya berani peluk. Ya kan? Itu istilahnya mudah-mudahan beliau saya doakan selalu sehat, panjang umur dan banyak uangnya. Ya, itu yang namanya. Terus tadi kalau dibilang motivator sebenarnya terlalu buat saya terlalu ketinggian. Karena seorang motivator itu biasanya sudah ada legal jelas, punya sertifikat dari A, B, C. Nah hari ini saya beranggapan saya dengan manaqib ini tidak perlu lagi sertifikat dari yang namanya orang yang membuat. Biarkan Allah yang memberikan jabatan kepada saya. Jadi saya tidak perlu lagi yang namanya motivator jebolan ini, saya tidak perlu lagi.
Biarkan ini walaupun tidak tertulis jebolan majelis atau markib atau karena ini sangat cocok menurut saya. Ketika tanya kepada Bos Lamis, apa sih kepanjangan atau artinya tawabin? Ternyata orang-orang yang bertobat. Jadi semuanya ini adalah yang kedua motivasi saya untuk ikut markib ke sini. Pas amat kata saya, namanya udah pas kayak kumpulan orang-orang yang bertobat daripada kumpulan orang-orang yang tidak bertobat. Mending sering-sering kumpul di sini, ya. Itu mungkin. Terus ini bukan hanya legian, tapi ini juga adalah haul Romoyai Syekh Jauhari Umar. Makanya kita harus semangatnya lebih dari legian sebenarnya malam ini. Maka untuk itu saya kasih sedikit permainan ya, karena permainan ini jelas ada korelasinya dengan markib. Boleh? Biarpun sedikit berisik, biar semangat. Boleh ya? Siap yang belakang? Kalau kata saya bilang pagi, tepuk tangan satu kali ya. Ya, ingat, kalau saya bilang pagi, tepuk tangan satu kali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuk tangan 3 kali. Boleh dicoba? Boleh dicoba? Pagi, siang, malam, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Wajah-wajah kan enggak? Saya akan nanya dari permainan tadi. Saya akan tanya dulu dari yang belakang. Apa yang dirasakan dari permainan tadi? Lare. Jamiah yang lain. Gak apa-apa, bebas. Apa yang dirasakan dari tadi? Apa? Kepret. Yang lain. Ini cobain dari jabung, mana kita dari jabung. Jangan dari jabung. Apa yang dirasakan dari permainan tadi? Jabung nih. Mana jauh? Apa yang dirasakan? Kekompakannya tuh. Kekompakannya kurang. Terus ada lagi. Ada yang ruwet kan? Ruwet nggak ada? Coba yang dari Ciroas, mana Ciroas? Semangat ya, semangat. Ini kan hal Romoyai, masa nggak semangat? Ya. Dan Lampung, mana Lampung? Lampung. Lampung. Apa yang dirasakan? Ruwet nggak? Ribet. Mang Juit apa Mang Juit? Mana Mang Juit? Lare tangan ya. Jadi ini korelasinya apa yang dikatakan tadi lare, mubeng dan sebagainya. Ini cerminan saya sendiri sebelum masuk majelis atau wabid. Jadi saya memandang pagi ruwet, siang mubeng, malam begitu juga baca-bacakan. Ya, itu sebelum manakib. Tapi ya syukur alhamdulillah dari ketemu Bang Entus. Saya pertama manakib di Kaloran Masjid ya. Saya belum ijazah. Kedua, saya ikut manakib di Kaloran dan cukupnya bukan 50 orang, 100 orang. Mungkin ada sekitar 300 sampai 400 orang. Sementara saya berijazah, belengong apa ini kata saya, ya. Tapi begitu saya lihat judulnya, Kaloran bersolawat, dasar nggak? Dasar. Saya nggak tahu apa-apa, pelongo-pelongo, tapi ketika baca Kaloran bersolawat, kenapa saya yang berhenti? Ternyata begitu nengok ke kiri, ke kanan, kok pada nangis? Ada apa ini sebenarnya? Ternyata bahwa Kaloran masjid itu tempat main saya. Awalnya Kaloran masjid itu udah kayak kampung Texas. Walaupun Aib katanya harus diungkapkan, kampung Texas. Bisa ngegere dulu mau bukan ganja, ngegere zaman saya. Ngegere di jalan.
tiga, pada minum, pokoknya kayak Texas aja. Tapi dengan kehadiran Bang Utus, dengan mengadakan taloran bersolawat, semua orang bingung, nangis, seakan tidak percaya. Kok bisa begini? Yang tadinya kampungnya begini, kok jadi begitu? Nah inilah artinya salah satu the power tadi ya, power of manakib, bukan bukan. Jadi ada sebuah kekuatan. Kita belum dijajah, belum tahu apa yang dibaca, tiba-tiba ada semacam, kalau getaran terlalu ini ya, tapi merinding lah. Itu belum, ya kan? Dan terus saya ikut manakib, dan akhirnya coba kau tahu, sedikit saya dipaksa, ditarik saya. Tidak ada waktu lagi, Kang Agung. Nah, tidak ada waktu lagi hari ini. Diangkat saya ke belengang, apakah terus kata saya masih aja. Tapi alhamdulillah, getaran yang tadinya 1 desibel langsung naik 3 desibel. Karena apa? Belum itu, belum. Kan dari situ saya terus manakib, malam Jumat manakib, terus singkat ceritanya manakib. Artinya saya hanya bisa mendengar apa yang dibaca apa, ya kan? Alhamdulillahilladzi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa badana ulama bijajilin wa qra'a awliya biduhri karamatin. Saya terus kan gitu. Terus yang terngiang ada gini, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Barang Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Stop, nanti ada nanti. Ini biar gini aja. Merdu nggak? Merdu. Artinya segala sesuatu itu memang harus disayati. Nah, apa hubungannya tadi? Ketika sebelum manakib, siang ruwet, malam apalagi acak-acakan, saya ada sebuah perubahan yang secara otomatis tidak tahu apa artinya yang dibaca, apa sih Jawahir Ma'ani, tapi ada sebuah perubahan yang memang cukup signifikan. Yang tadinya ruwet sekarang sedikit berkurang lah. Yang tadinya pusing sekarang berkurang. Itu padahal saya tidak tahu arti yang sebenarnya ini. Hanya membaca. Kok ada secara otomatis perubahan? Bukan saya yang bilang. Istri saya aja bilang. Mulai dari penampilan yang tadinya celananya bolong saya beli sarung itu 5. Beli sarung saya 5. Beli koko 3. Berubah saya penampilan. Ya kan? Yang pertama senang itu bukan orang lain, istri saya. Istri yang satu. Artinya ini cukup luar biasa. Nah, kesimpulan dari tadi artinya kalau diumpamakan makan, jadi di dalam tubuh kita ini ada 2 bagian yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama adalah lahir, yang kedua adalah batin. Yang selama ini, yang dikasih asupan ini, yang katanya nasi padang, nasi pecel, nasi goreng, makanan anaknya. Ternyata batin juga butuh nutrisi atau butuh